Ketika dia bekerja, dia mengajar, setelah dia mengajar dan bekerja, dia dapat gaji. Gajinya dari bank bukan? Duitnya. Transfer kah? Atau tunai kah? Sama. Konyol gak tuh? Nah inilah kekonyolan fatwa mereka yang mengharamkan bank. Loh Ustadz komen boleh-bolehin bank? Ya kita tanya balik, emang dalilnya mana yang mengharamkan bank? Ya, mana? Coba satu aja dalil yang mengharamkan bank di Quran. Ketemu gak? Kasih sini. Ditunjukin. Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan bai, transaksi, dan haramkan riba. Itu yang diharamkan riba, bukan bank. Oh berarti dia salah faham. Dikira bank itu pasti riba. Dikira ayat itu berbicara bank. Dia lupa bahwa ketika saya mengatakan riba, di situ adalah bank. Itu namanya penafsiran atau ijtihad. Bisa salah nggak? Bisa salah nggak? Bisa. Bahkan wajib salah, Pak. Saya udah cerita sebelumnya bahwa ulama Darul Ifta di Mesir tahun 82-83 mengharamkan bank. Berarti produk bank haram semua. Kredit rumah haram, kredit mobil haram. Tuh, makan haram tuh kalian. Ya. Gimana Pak? Mau? Bapak jujur aja. Pernah ngeredit rumah kan? Ngeredit mobil? Motor? Tuh, yang paling sederhana motor Pak ya. Padahal murah, ada duit tunai. Nggak mau. Maunya tetap ngeredit. Tuh, nggak tahu tuh cara mikirnya gimana tuh. Apa yang masalah ini? Ternyata sebelum tahun 90, Syekh Tontowi dan beberapa syekh-syekh yang lain yang mereka mufti-mufti di Mesir itu membolehkan produk-produk bank. Ramailah di zaman itu. Terjadilah pergolakan. Saya masih ingat di awal tahun 2000-an, ya, terjadi perdebatan panjang di Indonesia ketika sosialisasi tentang bank syariah 2003 lah, 2002-2003. Karena bank itu difatwakan haram di Indonesia tahun 2003, Pak. Telat nggak? Ya, coba diingat-ingat nih. Mesir mengharamkan bank 82 atau 83. Kita ambil aja 83, oke? Indonesia baru mengharamkan bank 2003, oke. Apa yang mengejutkan? Di tahun 2003 itu, Mesir sudah merevisi fatwanya. Kira-kira gimana Pak? Apa yang direvisi? Yang tadinya bank baik konvensional ataupun syariah sama mereka. Yang tadinya dianggap haram, sama dengan riba, itu dia dibatalkan. Bahwa bank bukanlah riba. Mengagetkan nggak Pak? Gimana? Ayo gimana? Cara memahami ini. Oh berarti fatwa bisa berubah? Iya. Kenapa fatwa bisa berubah? Jika ijtihadnya berubah. Kenapa ijtihad bisa berubah? Jika perangkatnya, lalu kondisinya, kondisi sosialnya, persoalannya berubah. Namanya mungkin bisa sama-sama. Dalilnya mungkin bertambah. Berubah semua. Ternyata dulu pakai hadis dhaif mengharamkan bank. Kullu qardin, ya. Semua pinjaman, ya, yang kemudian mendatangkan manfaat fahuwa riba, ya. Semua transaksi pinjam meminjam yang menghasilkan tambahan adalah riba. Tambahan itu belum tentu, hadis ini kan nggak bicara bunga. Udah gitu hadisnya tidak sampai derajat sahih. Paling tinggi hasan li ghairihi. Paling tinggi. Bayangkan, Pak. Terus saya menghalalkan riba? Enggak, saya enggak pernah menghalalkan riba. Saya mengatakan bahwa ulama Darul Ifta mengatakan riba beda dengan bank. Bank bukanlah riba. Gitu. Di Indonesia muncul 2003 bank, ada bank muamalat, ya. Bank muamalat 2003 Pak ya? Ya. 2003 muncul bank muamalat. Terus apa? Hebatnya MUI Indonesia kemudian membuat produk namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, ya. Akhirnya diperjuangkan, masuklah ke
ke lembaga keuangan terbesar di Indonesia, ya, masuk ke BI, ya, masuk ke OJK. Jadi udah diakui, kekuatan hukumnya diakui. Coba lihat, ini berubah loh fatwa. Kita telat nggak, Pak? Mesir baru mengharamkannya 83, menghalalkannya 2003. Kita baru mengharamkannya. Telat kita. Ini bukan nyuruh Bapak minjam ke bank loh ya. Enggak ada maksud. Ini biar kita jelas bahwa yang kita lakukan sama ini bukan haram. Ya. Bukan saya Ustadz serba boleh, bukan. Enggak, antum keliru juga. Baik. Saya konfirmasilah masalah ini ke teman-teman kita di bank. Kebetulan mahasiswa saya ada yang kerja di beberapa bank, ya. Ada yang di manajemen, direkturnya, ya. Direktur bagian apa gitu, ya. Ada yang di bagian stafnya. Bahkan ada direktur BNI Syariah yang bagian timur, ya, itu sahabat kita, jamaah istrinya, jamaah saya juga. Ya, saya tanya-tanya juga beberapa hal. Ya. Dalam hal ini Bapak Saudara makan Allah, ijtihad bisa berubah, fatwa bisa berubah. Kenapa? Karena beda zaman, beda masa, beda dalil yang diperoleh, beda pandangan yang didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Haji Abdul Somad LCMA. Lengkap sekali. Apakah ASN, nyinggung saya nih, ASN. Apakah ASN yang menggadaikan SK di bank termasuk riba? Riba. Ibu bapak yang menggadaikan SK ASN, yang menggadaikan surat tanah, yang menggadaikan BPKB, yang lebih parah lagi menggadaikan surat nikah. Kalau ada yang bisa dijual untuk membom itu, jual ini, ambil duitnya, dibom ke bank supaya lunas. Bom, bagus. Mohon maaf Pak Ustaz, kalau saya jual ini, saya bom ini, meledak semuanya. Oke, kalau gitu kau lunasi aja sampai lunas. Ya Allah, tolong saudara kami supaya hutangnya lunas. Jangan terjebak riba. Adapun yang punya niat mau ngutang-ngutangnya lagi. Ustaz Somad ini sombong sekali. Memangnya Ustaz nggak pernah menggadaikan SK Pak Ustaz? Nggak pernah. BPKB Pak Ustaz? Nggak pernah. Jadi Ustaz minjam uang kemana? Dulu saya minjam, ada pinjaman lunak tanpa bunga. Namanya Emak Bank. Emak saya. Mak, aku mau beli mobil, pinjaman lunak tanpa bunga. Dibukanya lah gelangnya, gelang sama cincin. Kau dari kecil menyusahkan sampai tua. Emang mak saya itu luar biasa. Saya mau ke Mesir, dijualnya gelang. Saya mau ke Maroko, dijualnya gelang. Saya mau beli mobil, dijualnya gelang. Sampai akhirnya mati, meninggal mak saya. Sebelum dia meninggal, kata dia, tolong belikan aku tanah di bagian kakekmu semeter, karena dia mau dikebumikan situ. Sekarang saya pergi, saya beli tanah itu 22 meter, habis itu ke belakang 60 meter, saya wakafkan semuanya untuk kuburan umat Islam. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur mak saya. Tak pernah ada rasa puas kepada orang tua. Maka pesan saya, yang masih hidup maknya, masih hidup ayahnya, pulang dari sini, kau belikan lontong sayur suatu. Yang masih hidup maknya, pulang dari sini, suapkan makanannya, buatkan teh manis, hidupkan dia, peluk dia, cium tangannya. Karena nanti kalau dia sudah meninggal dunia, barulah kau terasa bekas tempat duduknya pun, kalau kau duduk di situ hilang rindu. Bekas tempat sholat sajadahnya pun, kalau kau bentang di tengah malam sholat, kau di situ hilang rindu. Bekas tempat dia berjalan dulu, tetangga sahabat kau jumpai orang itu, puas rindu. Tapi tak ada gunanya. Mumpung dia masih ada sekarang, kasih dia makanan paling dia suka, kasih dia duit. Jangan sampai dia datang ke rumahmu minjam duit 50.000. Nak, pinjam duit 50.000 nak. Apa kau katakan? Sebentar ya mak, kutanya biniku dulu. Oh, kau betul-betul persatuan anggota suami takut bini. Ibu pandai berkata,
Katakan ibu kepada suami-suami ibu, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Katakan, ibu yang rela menghilangkan kasih sayangnya 50% untuk membiarkan ibu suamimu, maka ibu pun nanti akan dimuliakan oleh anak-anak ibu, insyaallah. Amin. Janganlah nangis. Kalau saya nangis, ibu nangis juga, nanti kita dikira orang nonton film India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu Pak Ustaz. Lebih utama mana antara bayar pajak atau zakat mal? Bayar dua-duanya. Orang bijak taat pajak, yang nggak mau bayar pajak dipijak-pijak. Saya bayar pajak, dan alhamdulillah syukurnya di negara kesatuan Republik Indonesia, siapa yang bayar zakat maka pajaknya dikurangi, dengan syarat bayar zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional. Ada surat keterangan stempelnya, nanti ditunjukkan di kantor pajak, maka pajaknya berkurang. Ustaz tahu dari mana? Jamaah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di kantor pajak. Ini orang pajak ngembalikan pajak saya 2 juta. Kenapa? Karena saya dianggap sudah bayar zakat, maka pajak berkurang. Halalkah bagi saya? Halal. Bayar pajak, bayar zakat ke tempat resmi, minta resit dan keterangannya, ada stempelnya, maka pajak berkurang disebabkan zakat. Sudah diatur dalam undang-undang. Itu diperjuangkan oleh anggota dewan kita, DPR RI. Mudah-mudahan anggota-anggota dewan yang memperjuangkan ajaran Islam, mengeluarkan undang-undang, diberikan Allah mereka balasan berlipat ganda. Apakah zaman Nabi sudah ada pajak? Zaman Nabi tak ada pajak. STNK SIM pun tak ada. Tapi jangan ini jadi dalil. Jangan ini dijadikan dalil. Nanti razia. Mana STNK BPKB? Mana bukti bayar pajak? Mana SIM? Mohon maaf Pak Polisi, Nabi nggak punya SIM. SIM ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin fitnah. Zaman tahun 84 itu wong adol sapi 6, untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mau butuh adol sapi papat. Artinya apa? Nilai uang itu gak terkendali. Mulane cara wong desa-desa, Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mau entek sapi pinten sekawan. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Dia tetap tidak adil. Dia tetap napa? Tidak adil. Mbok ya pakai krus, dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus nggak gini apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas, sing dihitung tetap nawa emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga krus nawa emas. Lah coba dalam masalah kayak gini, terus kamu samakan dengan riba, dengan arti bungani kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lho nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2,5 juta. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi tambah apa cek rugi aku. 2 juta dhisik, 2 juta saiki, tengah saiki ku jek akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye? Aku cek rugi kok mbok arani apa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi, saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah, barokah diskusi niki kula mboten nentokno hukum lho nggih. Ini tidak saya dalam konteks nentokno hukum mboten. Barokah diskusi akhirnya kiai-kiai ku roh masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ono lahir kaul subhat ya Gus, ono subhat.
Wah, akhirnya mulai dhisik karena basul masail masalah riba itu haram, halal, subhan. Lah nek sing halal diputusi, kenekatan. Lha gak ono ulama senekat itu. Iku iseng, mboten ngarah ono riba halal muhal. Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda itu. Dhisik wong kere utang nggo mangan. Saiki sing iso utang kudu wong sugih. Wong syarat awal kudu ngangge napa? Sertifikat, ngangge jaminan. Iki kowe mau 30% saka nilai napa? Aguna. Faham niku pentingnya napa? Idza dhaharatul fitan wal bid'ah falyuziril alim napa? Ilmu. Sudah gitu sebetulnya nih, dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi yang tidak riba tapi baik. Kulon beberapa kali mutusno sengketa itu, tonggo-tonggo kulon itu kathah di masalah ngoten. Misale pamane ngutangi adike, dinggo kawine ponakane. Biasanya kan didolo pedet nggo sapi. Walhasil tahun 90, Gus kulon tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedet. Lho saiki 2010 ape disaur 600.000. Niku hukume piye, Gus? Aku dhisik ngutangi adol pedet ya kok nyaur pedet. Tenan disaur pedet tenan ya payu 1,5 juta tenan. Paham ya? Kita harus adil. Itu tidak riba. Nggih kula kandhani. Misale termasuk riba, gelem ra gelem kudu jenengan ikhlasno. Piye wae kakake sampean iso ngutangi sampean niku barokah adol pedet. Dhuwit 600.000 wujude adol pedet. Saiki saur pedet enak kowe ora kuwatir. Dene yang ngakoni adik nggih Gus Riyen didol pedet. Ternyata disaur pedet dadi 1,5 juta nganti 2 juta. Toh jelas-jelas Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qadaan. Sing apik sing utang ku tau diri. Iku Nabi nate utang pedet disaur sapi. Nggih Nabi nate utang pedet disaur napa? Sapi. Ketika sahabat tidak mau nerima, ya Rasulullah, yang saya pinjamkan ke jenengan itu pedet. Ora, aku wong apik. Nah apik nak nyaur diluwahi jarene. Aku wong apik, wong pilihan. Wong pilihan ku ning dinggon ya ngluwahi. Itu sono dawuh khiyarukum ahsanukum qadaan. Dadi kowe nak ngaramno riba teman-teman niku mendukung gerakan medit. Nggih catet. Itu yang kita bahas pada pertemuan saat ini, ada orang ingin berbuat baik tapi dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan membuahkan kebaikan. Kalau Anda menyekolahkan anak lalu Anda mengambil pinjaman dari yang diharamkan, yang ada ribanya, maka Anda ini, bukan Anda, jika ada seorang, saya tidak membuat contoh orang yang bersangkutan atau siapapun, anggap ada orang, Anda insya Allah wanita solehah, baik. Jika ada orang ingin berbuat baik atau nyekolahkan anaknya tapi dengan dana yang haram, pinjam dengan ada ribanya, maka pertama dia dosa di saat seperti itu. Lebih dari itu dia sombong dia. Seolah jadi dia tidak menggantungkan keberhasilan kepada Allah, tapi kepada sekolah yang ia pilih. Sehingga dia memaksakan harus sekolah di situ. Kalau memang kita tidak mampu membiayai anak kita di sekolah yang mahal, jadi sekolah yang murah. Ada sekolah yang lainnya. Tapi kalau dia memaksakan harus itu karena sekolah favorit, sekolah hebat, semua yang keluar itu bisa jadi begini, memaksakan, dia nggak seolah-olah lebih tahu dari Allah. Dia sombong kepada Allah. Artinya dia ingin menjadikan anak sukses tidak bergantung kepada Allah. Seolah-olah ingin menjadikan anak sukses adalah sekolah tersebut, bukan Allah. Sebenarnya keropos imannya dia. Maka kami ingatkan, kalau memang Anda nggak mampu nyekolahkan anak Anda sekolah di tempat sekolah yang mahal, menurut Anda mahal yang gampang sukses, ketahuilah yang memberi sukses adalah Allah. Anda pergi sekolah yang lebih murah lagi yang sekiranya Anda mampu, atau bahkan lulus sekolah yang gratis. Masih ada kok hari ini. Nggak mau anak saya dan saya, ya karena sudah terdidik untuk sombong. Sekolah keren, wah. Jadi biasanya, jadi orang yang punya utang kadang memaksakan anaknya sekolah di tempat yang mahal. Karena apa? Dalam khayalannya kalau sudah anaknya sekolah tempat yang mahal, dia kumpul sama orang kaya jadi kaya, padahal tambah nyucuk utangnya. Wong kumpul-kumpulannya saja kuliner mahal. Nanti ada bagi-bagi tas suruh bayar, minggu depan bayar, macam-macam. Sombong-sombongan. Nah, ini nggak bisa. Jadi tidak diperkenankan seperti itu. Kalau memang kalau ada orang mendidik anaknya harus dengan harta yang bersih. Karena apa? Biar hatinya itu bersih, ada nur. Kalau dengan keharaman, anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan dikabul doanya? Seolah-olah dia telah itu tadi mendahului Allah.
seolah dia nggak perlu Allah. Yang menjadikan sukses adalah Allah, bukan sebuah sekolahan. Ini saja insya Allah. Jadi peringatan buat semuanya, jangan memaksakan dengan biaya yang mahal, tapi ternyata kita tidak mampu. Banyak sekolah-sekolah yang free, gratis, yang murah, yang bisa terjangkau. Orang-orang besar tidak semuanya keluar dari sekolah besar, ada sekolah kampung. Kalau orang besar di sekolah yang besar biasa, tapi ada orang besar sekolahnya kecil, berarti dia menjadikan besar sekolahnya. Jadi kan anak-anak Anda hebat bukan karena sekolah hebat, anak Anda hebat karena bergantung kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya tambah lagi. Bagi siapapun yang ternyata menjadi orang seperti yang disebutkan, menyekolahkan anaknya dengan modal yang haram, lagi-lagi kepada topik pengajian Allah Maha Kasih, sadarlah Anda, Allah Maha Pengampun. Tinggal ingin berubah, gitu saja. Saya akan berubah, anak saya akan saya pikirkan bagaimana selanjutnya. Kalau Anda tidak mampu, jangan paksain di situ. Yang penting Anda niat saya untuk hijrah meninggalkan keharaman itu. Peringatan pertama. Yang kedua, bagi Anda yang sudah benar cara cari rezekinya, kemudian melihat saudara kita yang masih urusan dengan riba, tolong jangan rendahkan dia.